Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama kami di Laul Izafani. Oke, ketemu lagi nih sama aku Andika, sama rekan saya. Naya Pramila. Oke, nah sekarang ini ya Mbak Naya, kita sedang ditemenin sama 3 wanita hebat kalau saya. Ya kan? Sepakat? Sepakat. 3 wanita hebat. Mungkin boleh kenalan dulu, mulai dari Mbaknya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Mutiara Diestia Gini sebagai mahasiswa hukum. Halo semuanya, saya Nabila Nisrina Anur, juga dari mahasiswa hukum. Saya Aisyah Sulias juga dari mahasiswa hukum. Keren ya. Hukum nih. Hukum nih. Sebelumnya ini ya, mahasiswa hukum dari kampus mana? Kebetulan kami dari Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta. Screen mas. Kampus hijau ya? Iya betul. Yang terkenal dengan religiusnya. Betul, Masya Allah. Udah kita nggak jadi hukum, kita jadinya Islam aja. Aduh. Nah ini selanjutnya kan kita mau bahas apa ya Pak? Lebih karena di mahasiswa hukum ini gimana kalau kita bahas tentang TPPO? Cocok. Karena kan juga marah ya kasus TPPO di Iya. Indonesia itu. Sedangkan orang yang kemarin itu kan juga kasus. Banyak banget ya mas ya. Nah, mereka ini pasti kan udah tahu kan soal perdagangan orang. Tahu kan Kak? Tahu. Langsung saja ya kita nanya apa ya? Yang pertama Yang apa sih? dasar-dasar dulu nggak sih mas? Oh iya, oke boleh. Apa sih TPPO? Dari Mbak Muti. Oke, yang pertama itu TPPO sendiri itu adalah suatu kejahatan yang melibatkan persekutuan, pengiriman atau pemindahan seseorang dengan cara penipuan secara tidak langsung dengan cara ancaman atau paksaan untuk tujuan eksploitasi seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, atau bentuk perbudakan lainnya. Paksaan, ngeri sekali ya. Iya. Memang tujuan TPPO itu untuk dieksploitasi ya. Iya. Bagi keras tenaga atau Iya. talent eksploitasi. Lalu di Indonesia tuh ada nggak sih peraturan yang mengatur soal TPPO itu? Tentunya di Indonesia sudah mengasih regulasi di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO sendiri. Jadi udah ada peraturannya. Tapi masih ini Nah, saya mungkin mau nanya, kalau untuk faktor yang mempengaruhi terjadinya TPPO itu apa sih? Mungkin dari mbak-mbaknya. Oke, saya akan menjawab ya. Beberapa faktor penyebab TPPO itu adalah salah satunya yaitu kemiskinan atau perekonomian yang sangat rendah. Yang kedua yaitu pendidikan yang rendah. Terus kurangnya lapangan pekerjaan. Itu minimnya pengetahuan hukum oleh orang awam sendiri maupun orang desa-desa. Terus serta pengaruh media sosial yang memudahkan pelaku mencari korban untuk jadi sasaran gitu. Jadi kayak diiming-iming Ya, dengan gaji yang banyak itu masuk ya. itu salah satunya. tadi kan bicara soal medsos ya. Ya. Kita kan juga di bicara media sosial kan. Nah, Ini kan kenapa sih TPPO itu sering, kalau saya dengar ya sering disebut kejahatan yang nggak terlihat. Mungkin kalau lewat medsos, modusnya untuk menggait korban itu apa dan gimana sih? Kok bisa banyak sekali korban yang terjerumus? Dari siapa? Mbak Naswa? Mungkin bisa saya jawab. Jadi TPPO itu biasanya disebut dengan invisible crime. Kenapa sih disebut sebagai kejahatan yang terjadi secara sembunyi-sembunyi? Jadi itu karena korban itu seringkali tidak menyadari bahwa dirinya itu sedang dieksploitasi. Jadi modusnya itu seringkali
berupa dengan tawaran kerja dengan solusi gaji yang besar. Kemudian juga bisa melalui media sosial, lowongan kerja yang palsu. Kemudian hubungan asmara secara online itu kan bisa ditipu seperti itu. Hati-hati nih, Iya. cinta-cintaan online. Ini memang ini ya, bahaya TPPO Ya, itu ngeri. banyak kasusnya. Bisa gitu loh, kayak bisa cuma lewat medsos, bukan bisa percaya. Kalau untuk pendapat kalian nih mengenai peraturan tentang TPPO yang sudah ada itu bagaimana sih? Jadi mungkin kalau untuk peraturan TPPO sendiri seperti tadi yang sudah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 itu mungkin pemerintah sudah cukup baik ya dalam memberikan dasar hukumnya yang jelas. Namun seperti yang kita lihat penegakan hukum, terus pengawasan dan edukasinya itu kepada masyarakat masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Jadi agar bisa mencegah TPPO yang seringkali terjadi di masyarakat. Seperti itu. Memang sangat penting ya peraturan. Selain itu solusi-solusi yang kalian tawarkan sebagai mahasiswa TPPO ini apa ya? Kalau itu mungkin bisa saya jawab ya mas. Terkait solusi itu kalau ngomongin soal TPPO nih, itu tuh sebenarnya nggak cukup cuman dari polisi aja. Jadi kita tuh harus bareng-bareng dari masyarakat, pemerintah, serta keluarga nih, terutama keluarga. Nah, jadi itu bisa dibilang kalau yang pertama itu ada edukasi. Itu edukasi penting banget. Jadi kalau kita lihat dari faktor-faktornya, banyak korban yang kena tipu karena kan dia kan kurangnya edukasi, terus diiming-imingin gaji yang tinggi tadi, sama jalur berangkatnya tuh nggak yang formal, jadi ilegal gitu loh. Nah, ibaratnya kan dia kurang edukasi, jadi kayak oh aku nggak apa-apa berangkat, gajinya besar kok, aku untung banyak nih. Nah ibaratnya gitu ya. Nah terus yang kedua, pentingnya kita tuh jangan gampang tergiur dengan lowongan kerja yang terlalu bagus, karena walaupun bagus tuh sebenarnya tuh itu mungkin pesan tersiratnya itu nggak bagus-bagus banget ya, walaupun di covernya bagus tapi kita nggak tahu di belakangnya gimana, tuh kan. Nah jadi misalnya kita dapat lowongan kerja di luar negeri nih dengan gaji yang tinggi tapi prosesnya aneh atau dokumennya nggak jelas, kalau ada yang mencurigakan mending dicek dulu dari pihak yang resmi, jadi kita nggak mudah tertipu gitu loh. Terus ada lagi, itu tuh pemerintah tuh harus lebih tegas. Nah lebih tegasnya tuh gimana, seperti kayak agen ilegal dan pelaku perdagangan orang itu tuh harus ditindak serius, tidak cuma ibaratnya cuma ditegur terus dilepasin gitu aja, karena cuma ditegur tuh nggak cukup mas. Karena kalau cuma ditegur nanti pasti diulang lagi, ada korban lagi gitu. Jadi perlunya pemerintah tuh perlu juga ikut serta dalam penindakan kasus TPPO ini. Nah terus korban TPPO ini tuh juga harus didampingin, nggak cuma disalahin aja, karena korban kan dari segi HAM kan dia wajib mendapatkan kehidupan yang layak dan sebagainya. Nah jadi banyak korban yang trauma dan takut cerita, itu kan mereka tuh butuh bantuan hukum, psikologis, dan dukungan buat mulai hidup mereka yang baru dan melupain masa lalu yang kelam tadi. Jadi tuh kita sebagai masyarakat pada umumnya, kita tuh harus saling support gitu. Jadi kita tidak boleh mengintimidasi mereka karena mereka udah terjerumus ke hal yang salah. Nah dari itu semua peran penting masyarakat itu juga penting, karena kalau kita lihat aktivitas yang mencurigakan, misalnya perekrutan kerja ilegal atau eksploitasi, jangan cuek. Kita sebagai masyarakat itu jangan cuek. Jadi kalau kita lihat aktivitas yang seperti itu, sebisa mungkin kita tuh harus lapor ke pihak berwajib. Jadi intinya itu TPPO bisa berkurang kalau orang makin sadar, nggak gampang tertipu gitu loh, dan semua pihak itu harus ikut bantu melawan praktik yang ilegal itu.
gitu. Bukan hanya korban ya. Iya betul, jadi semua itu harus turut serta untuk memberantas TPPO tersebut begitu. Mungkin nggak sih Mbak kalau kita bisa mengurangi TPPO itu dari kita memperbaiki ekonomi Indonesia. Nah, kalau itu tuh bisa ya, karena kita balik ke faktor tadi, orang yang tergiur gampang ketipu kan karena masalah ekonomi ya terutama ya. Jadi mungkin solusi yang dapat ditawarkan dari negara kita sendiri mungkin memberikan pekerjaan yang lebih layak untuk mencukupi perekonomian warga negaranya sendiri, agar warga negaranya tuh tidak mudah tertipu gitu loh sama iklan-iklan yang ibaratnya iklan-iklan yang bohongan gitu. Ini yang perlu dipertanyakan, ada pertanyaan besar di sini. Bicara soal ekonomi, jadi dengan lapangan kerja yang disebutkan. Lalu kemana 19 juta lapangan kerja? Soalnya kemarin pernah dengar kan? Nah, Agak susah ya Mas. iya. Ayo dong 19 juta lapangan. Kita mau lulus nih. Iya benar. Betul Jangan ambil sekali. nih. Ya. Terus berarti memang peraturan yang ada itu kan juga nggak bisa ya kalau harus selalu menyoroti tentang pelaku yang harus dihindari bagaimana. Berarti juga peraturan itu harus kan kalau menyoroti juga korban yang hilang. Benar. Apa ya? Mungkin cukup jelas. Iya, Keterangan Iya. dari PPPU dari pemerintah. jelas dan padat, singkat tapi mudah dipahami. Wow, keren ya anak UIN. Tapi sebelum kita tutup nih, anak UIN tuh dilihat tuh pandang hanya tentang Islam. Padahal kalian mengerti tentang hal-hal yang luas ya Mas ya. Iya. Sebenarnya kalian keren mempunyai dua ini ya, Islam dan hukum. Ini dua muka. Iya, benar. Ya betul Mas Mbak. Jadi tuh UIN tuh nggak bisa dipandang cuma sebelah mata tuh nggak bisa. Jadi kalian membuktikan yang Masya Allah. Masya Allah juga Masya Allah. Jadi kayak iya nggak bisa. Harus buka gitu. Oke. Mudah dipahami juga ya Mas ya. Suka Oh, enggak, Mas. sama keterangan Iya. dari Jelas juga. Oke. berarti sampailah kita ke penghujung acara. Iya. Jadi ini ya teman-teman podcast, bisa disimpulkan kalau PPPU itu tindakan merekrut orang dengan modus-modus yang telah disebutkan tadi dan dengan tujuan untuk mengeksploitasi korban. Nah, untuk regulasinya di Indonesia itu sudah ada Iya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang undang-undang tersebut sudah tegas mengatur sanksi dan sanksi pelaku ya dan hak untuk korban. Dan solusi TPPO tadi biar bisa berkurang kan harus dari masyarakat, Iya. keluarga, Orang-orang dan sekitar. orang-orang sekitar, pendidikan, ekonomi. Oke, mungkin itu ya Mbak Naya Iya. podcast sore hari ini. Dan mungkin jangan mudah tergiur dari segala iming-iming dari orang yang mungkin belum kita paham banget ya Mas ya. Iya. Ya, boleh silakan ditutup Mas. Cukup sekian ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya dan Mbak Naya ucapan kepada teman-teman podcast dan rekan-rekan Narasumber. narasumber. Oke. Sampai jumpa di podcast-podcast kita lainnya. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.